Bapak Ibu Saudara-saudara, Salam. Senang hari yang baru Tuhan karuniakan bagi kita. Karena kehadirannya, kuasanya dan kasih-Nya telah melingkupi dalam kehidupan kita sepanjang malam. Dalam hari yang baru, menyambut anugerah baru dan kasih setia Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 3 ayat 5 dan 7. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku akan mulai membesarkan namamu di mata seluruh bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, yang di dalamnya harus melewati sungai. Ini adalah salah satu peristiwa yang sangat heroik dalam sejarah umat Allah. Perbuatan-perbuatan heroik, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sehingga peristiwa ini, yaitu peristiwa menyeberangi sungai Yordan ini, menjadi begitu berkesan bagi umatnya. Sehingga peristiwa ini diceritakan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Karena ini adalah perbuatan Allah yang luar biasa. Perbuatan Allah yang ajaib. Perbuatan Allah yang heroik. Dikatakan di sini, Yosua bangun pagi-pagi. Israel berangkat dari Sitim. Sampailah mereka di sungai Yordan, bermalamlah mereka. Ya, Allah berdiri di sini. Belum ada sesuatu yang terjadi. Sungai Yordan, pusat pergumulan, sungai yang begitu luas, yang begitu dalam, arus yang begitu deras, dan di sana diyakini oleh masyarakat ada kekuatan yang supranatural. Ada kekuatan yang dahsyat yang membawa umat manusia hidup di sekitarnya menjadi ketakutan. Bagaimana mungkin kita dapat menyeberanginya? Tabut perjanjian yang merupakan harta pusaka umat Allah Israel yang paling suci ikut menyertainya. Karena tabut perjanjian Allah adalah simbol keadilan Allah. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian itu, kamu harus berangkat. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah. Allah hadir, umat bergerak. Allah hadir, umat melangkah. Umat berjalan bersama-sama dengan Allah. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Dan firman Tuhan katakan, diperintahkan kepada umatnya, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan segala perbuatan yang ajaib. Perbuatan ajaib apa itu? Perbuatan ajaib yang bagaimana itu? Perbuatan ajaib dalam bentuk apa itu? Di sini tidak dijelaskan. Mengapa? Karena umat sendiri yang dipersilahkan untuk menyaksikannya. Umat sendiri untuk mengalaminya. Umat sendiri untuk terlibat di dalamnya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu. Sebab tanpa kekudusan manusia tidak mungkin melihat Allah. Ya,
Sebelum masuk tanah perjanjian, umat Allah, orang Israel, harus melakukan upacara penyucian. Upacara penyucian menggambarkan pentingnya menghampiri hadirat Allah dengan hati yang murni. Seperti umat Allah, kita membutuhkan pengampunan Allah sebelum menghampiri hadiratnya, sebelum menghampiri Dia. Yosua, hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu aku menyertai Musa dan aku juga menyertai engkau. Inilah janji setia Tuhan. Inilah janji Allah bagi hambanya. Oleh sebab itu, setelah kamu sampai di tepi sungai Yordan, haruslah kamu berdiri di sungai Yordan. Kalau demikian, apa yang mereka lihat? Bagaimana perasaan Yosua berdiri di sungai Yordan? Bahkan dikatakan dekat, datanglah dekat, dan dengarkanlah. Dan pada saat itu, firman Tuhan Allahmu, tepat sebelum menyeberang untuk masuk ke tanah perjanjian, Yosua mengumpulkan bangsa itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengapa? Karena besok ada kegembiraan yang besar. Pasti mereka ingin cepat-cepat berangkat. Tetapi Yosua menyuruh mereka berhenti mendengarkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah ada di sini. Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu. Akan dihalaunya orang-orang Het, orang Hewi, orang Persis, orang Gergasi, orang Amori, orang Yebus. Alkitab mencatat begitu jelas. Ada 7 suku atau bangsa. Ini berarti 7 angka sempurna. Kalau 7 berarti sempurna. Tapi 7 yang sempurna ini menunjukkan rintangan. Lengkap sudah rintangannya. 7 sempurna rintangannya. 7 tantangannya. Dan 7 ancamannya. Hal ini tidak membuat umat Allah kecut dan tawar hati, menyerah dan putus asa. Mengapa? Karena umat Allah meyakini atas kehadiran Tuhannya bersama dengan kehadiran tabut perjanjian. Tabut perjanjian berjalan menyeberang di depan. Allah berjalan di depan. Kamu masuk ke sungai Yordan, jangan masuk ke sungai Yordan sebelum tabut berjalan di depanmu. Dan pilihlah 12 suku dari Israel. Seorang dari setiap suku. Allah hadir, Allah berjalan di depan, dan umat Allah turut berjalan. Taat, patuh, dan setia. Maka terjadilah mujizat. Terjadilah keajaiban. Terjadilah segala sesuatu yang heroik, supranatural. Seringkali Allah memberikan solusi untuk masalah-masalah kita sebelum kita mempercayai Dia dan melangkah maju dengan melakukan apa yang kita tahu harus kita lakukan. Apakah sungai-sungai hambatan yang ada dalam hidup saudara? Dengan menaati Allah, ambillah langkah iman dan ambillah langkah pertama. Mujizat ini menunjukkan kepada Israel umatnya bahwa Allah menepati janji-janjinya. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya dan kesetiaan Allah kepada mereka membuat seluruh perjanjian dari Mesir ke tanah perjanjian itu mungkin. Allah menyertai mereka. Dan pada akhirnya Allah juga hadir bagi mereka. Allah menyertai mereka pada akhir pengembaraan. Mereka sama seperti menyertai mereka pada awal pengembaraan mereka.
Allah memilih waktu ketika air sungai Yordan sedang tinggi-tingginya untuk menunjukkan kuasa-Nya. Membelah air itu supaya seluruh bangsa itu menyeberang pada tanah yang kering. Kesaksian tentang kuasa adikodrati Allah itu berguna untuk menumbuhkan pengharapan umat Israel kepada Allah dan memberi mereka reputasi hebat di hadapan musuh-musuhnya dan di hadapan bangsa-bangsa lain. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi saudara dan saya, itu mungkin bagi Allah. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap karya kita, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kita, biarlah Allah hadir bersama-sama dengan kita, menyertai kita, memimpin dan membimbing kita. Karena kehadiran Allah akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kehadiran Allah akan membuat sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Peristiwa menyeberangnya umat Israel ke menyeberang sungai Yordan menunjukkan bahwa Allah ada di sini dan bersama-sama dengan kita. Dan Dia mau tetap bersama-sama dengan kita sejauh saudara dan saya membuka hati, membuka hidup, membuka diri untuk kehadirannya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat bekerja dan selamat berkarya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Peristiwa menyeberangnya umat Allah, menyeberangi sungai Yordan, adalah peristiwa yang heroik, supranatural, karena sungai itu terbelah menjadi dua, sehingga umat Allah dapat berjalan seperti di tanah yang kering. Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan, agar kami juga terus memandang pada kehadiran-Mu, memandang pada anugerah-Mu, memandang pada kasih-Mu, dan mengandalkan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap perencanaan kami, dalam setiap perjuangan kami, bahkan dalam setiap pergumulan dan masalah kami. Bapa, terima kasih, berkatilah kehidupan kami, berkatilah keluarga kami, dan berkatilah seluruh saudara-saudara kami, jemaat dan umat-Mu dimanapun mereka berada. Peliharakanlah mereka di dalam anugerah-Mu. Terima kasih, kami menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, berjalan di depan kami, menyertai, memimpin dan membimbing kami. Sehingga hari ini merupakan hari kemenangan, keberhasilan dan sukacita dalam hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara hari ini, esok, dan selamanya. Amin.